Nah, jadi dari sini bisa disimpulkan juga memang DSA ada hasilnya, ya kan? Ya. Tampak itu. Tapi apakah dengan ditambah hiperbarik hasilnya lebih bagus? Itu nggak bisa. Selamat pagi, Dr. Samuel L. Simon. Terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya. Dr. Samuel L. Simon adalah dokter dermatologi, dokter spesialis kulit. Tapi kali ini kita tidak bahas tentang kulit ya. Kita bahas tentang pengalaman beliau tentang DSA. DSA itu singkatan apa, Dok? Digital Subtraction Angiography. Oh, gimana ceritanya, Dok? Mulai dari pertama. Jadi berawal 3 hari sebelumnya. Jadi waktu itu kira-kira tanggal 25 September 2022 saat saya menonton TV, lah itu kok huruf-hurufnya burem begitu ya. Ya. Saya pikir ini ada apa ya? Saya kucek-kucek mata, tetap burem. Nanti benar lagi, burem benar lagi. Ya udah. Keesokan harinya saya pergi ke dokter mata. Saya periksakan mata saya ke teman saya. Dia bilang mata nggak apa-apa, cuman memang agak kering. Hanya dikasih obat tetes mata. Saya tapi tidak puas. Saya pikir mata itu kan berhubungan dengan langsung dengan otak ya. Jadi saya putuskan, saya lakukan pemeriksaan ini aja, MRI aja, otak kepala saya. Besoknya jadi tanggal 28 saya pergi ke RSPAD. Saya lakukan pemeriksaan MRI otak, tampak jelek ya. Jadi di ujungnya ini kurang merah. Iya kan? Di ujung mana? Ujung-ujung. Di Yang ujung bawah sini, ini? sini. Atau Nih, yang nih, tengah? yang di atas Di ya kan. atas? Terus juga dan juga di bawah ini kan Yang di hitam. bawah? Yang di Merah bawah ini artinya apa, juga. Dok? Merah itu artinya pembuluh darah yang Oke. terpotong kan. Kan itu diambil sagital secara potong-potong-potong gitu kan. Ini Kelihatan yang kan? pertama yang kanan atau kiri? Ini seluruh kepala ini. Enggak, yang Ini pertama lapisan dari ini kan ada atas dua ya, MRI. ya, ini MRI pertama. Yang Ini ke kiri. MRI ya, yang ini. Ini Ya, MRI kepala saya yang pertama. ya. Ini MRI kedua setelah DSA. Yang kanan. Beberapa hari kemudian setelah DSA. Ya, Ini, jadi ini kan bukan MRI biasa, Dok. MRI biasa kan enggak ini seperti ini. perfusi. Ini MRI perfusi. Perfusi, Dikatakan MRI perfusi. perfusi. Oke. Perfusi eh, jaringan otak, ya Ya. kan? Tampak ini kurang kan, perfusi merah-merahnya kurang kan. Hasil ini dibawa ke dokter, dokternya bilang ini otak saya kering dan kurang oksigen. Dia bilang, ya Oke. kan, ya pastilah ini merahnya kurang, yang membawa oksigen ya darah, ini pembuluhannya ya ini Oke. kemungkinan ya atau bisa dipastikan ada banyak mikro sumbatan-sumbatan kecil kan. Terus dilakukan pemeriksaan lain-lainnya, pemeriksaan EKG untuk tindakan DSA. Keesokan harinya dilakukan pemeriksaan neurologi, syaraf segala macam, udah selesai. Selesai pemeriksaan saya pulang ke rumah. Ya. Sampai di rumah saya tidak kenalin rumah saya lagi. Wow. Saya mau buka WA, saya lihat ini tulisan kok kacau. Iya. Hurufnya tidak sama besar, besar kecil. Saya baca, saya tidak ngerti. Sebelum tanggal 25 September itu Normal, sehat-sehat, semua normal. normal-normal Sehat, saja. tidak ada keluhan. Keluhannya pertamanya ya hanya matanya buram itu Ya. aja. Oke. Tidak ada gangguan lain. Nggak ada sakit kepala, tidak ada mulut mencong, tidak Iya. ada
kekakuan di ekstremitas, normal pokoknya. Hanya mata buram aja. Jadi dari mata buram terus kehilangan ingatan, tergangguan Iya, ingatan ya. iya, ingatan. Oke. Jadi, Sebelumnya ya, saya uh, tanya uh, dulu. Biasanya uh, kalau masalah seperti ini kan kita ke dokter syaraf. Ini iya. ke dokter syaraf atau ke dokter apa? Waktu untuk gangguan peredaran darahnya itu ya di DSA itu ditangani oleh dokter radiologis invasif. Berarti. Itu kan berarti ada sumbatan ya, Ya, mikro sumbatan di otak saya. Nah, itu ya harus dibebasin dong iya, supaya iya. darah bisa melancar kemana-mana, Hmm, dan itu harus dengan tindakan invasif. Makanya dilakukan dengan tindakan DSA. Saya ditindak DSA, caranya adalah dimasukin melalui arteri femoralis dari sela paha, ya, dibius lokal, dimasukin kateter, dimasukin selang, itu sampai ke atas melalui karotis, ini sampai iya. ke bundar otak. Di flash dengan heparin. Saya Oke. tidak merasa apa-apa, ya hanya merasa kepalanya dingin aja begitu ya. Saya dirawat 1 hari, 1 malam, 1 hari. Oke. Nah, waktu di kamar perawatan itu sore, saya mulai halusinasi, melihat seolah-olah ada orang sekelebatan perawat Hmm, jalan di sebelah saya. Saya tengok ini tidak ada. Ya, iya, di depan saya juga seolah-olah sekelebatan ada orang liwat perawat juga. Saya liatin nggak ada. Tapi membaca sudah mulai membaik, terang. sudah mulai terang, sudah bisa WA-an lagi. Tadinya nggak bisa, Oke. pusing, Iya, baca nggak ngerti, gila iya, nggak? iya. Oke, udah dirawat, besoknya pulang kan? Saat pulang, saya itu ketemu teman bisa cerita, cuman nggak bisa panjang. Beberapa kalimat lupa. Apa yang mau saya ucapkan berikut? Diem dulu, mikir, oh ya, panjang lagi begitu kan. Nah, Iya. saya saat dibilangin otak saya kering, kurang air, saya langsung sadar diri bahwa saya selama ini memang minum air itu kurang. Paling saya Oke. minum mungkin 1 hari 1,3 liter lah. Ya, karena Oke, nggak oke. nggak berasa haus. Bahkan Oke. saat main tenis pun saya juga nggak minum banyak, ya kan? Oke. Jadi mulai setelah saya dikatakan itu, saya minum air banyak. Iya. Saya usahakan 2 liter. Saya ketemu direktur bengkelnya, yang teman baik saya. Saya nggak kenal, Oke. Itu masih nggak setelah di kenal. DSA. Iya, halusinasi masih berlanjut. Mau Sebelum tidur di DSA ada halusinasi nggak, Dok? tidak ada. Tidak ada. Setelah Jadi itu DSA setelah ada halusinasi. halusinasi, oke. Eh, mau melakukan yang namanya hiperbarik. Jadi itu dikasih oksigen, Ya. oksigen. Saya diskusi dengan dokter spesialis hiperbarik di Rumah Sakit Angkatan Laut. Bukan, saya tanya, berapa kali dilakukan? Dokter coba aja 10 kali berturut-turut. Saya kerjakan. Itu 1 minggu setelah DSA. Setelah hiperbarik itu halusinasi hilang. Dan saya merasa lebih seger. Jadi Udah, DSA, jadi DSA-nya itu efeknya dari nggak bisa baca, hurufnya jadi bisa berubah-ubah baca. menjadi terang, Dan tapi yang ada lupa itu halusinasi. juga, Dan ya, lupanya udah tapi baik, tapi itu halusinasinya semuanya tetap. tetap Halusinasinya baru ya? halusinasinya, ya, setelah DSA, hari pertama setelah DS, hari pertama DSA itu sorenya ada halusinasi. Tapi ingatannya balik normal, Ingatannya membaik. membaik, membaik, Oke. membaik, Terus normal. setelah di Setelah hyperbaric, itu saya bicara normal, nggak ada yang lupa oke. apa semua. Ya. Setelah hyperbaric, halusinasinya hilang. Halusinasinya hilang, Sekarang oke, dan sehat saya seperti semula. jadi setelah 10 hari
10 kali hiperbarik, saya lakukan pemeriksaan sendiri. Saya lakukan MRI lagi yang kedua itu. Yang Ya, bagian kanan ini ya. iya, 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 Ini yang lebih ini, merah yang dibanding dengan bagian iya, kiri. iya, ya. Saya tunjukkan juga dong ke dokter yang mengerjakan. Iya, ini bagus. Ya kan, memang ini Iya, ada perbaikan jauh, tak kelihatan kan. Ini iya, yang di iya, bawah ini dulu tadinya hitam-hitam begitu, iya, ini iya, sekarang iya. banyak pembularannya. Lihat yang di sini nih, ya kan? Ini Iya. kan nggak ada, ini banyak, ya kan? Mm-mm. Di sini juga, pokoknya membaik lah, ya kan? Iya. Nah, saya tanya sama dokter di situ, bagaimana di sini selama ini? Apakah sudah pernah ada yang melakukan pemeriksaan ulang kayak begini? Ini sudah banyak dok, katanya yang kerjaan kayak Hmm. begini. Tapi kalau yang disertai dengan hiperbarik belum ada. Oke. Nah, jadi dari sini bisa disimpulkan juga memang DSA ada hasilnya, ya kan? Iya, Tampak itu. Tapi apakah dengan ditambah hiperbarik hasilnya lebih bagus? Itu nggak bisa. belum Karena tahu ya. saya tidak melakukan pemeriksaan 10 hari setelah DSA, kemudian nanti saya coba lagi, dibandingkan lagi, itu tidak saya lakukan. Gitu. Ini diagnosanya apa, Dok? Kalau saya bilang mungkin stroke ya. IAE ya? Karena stroke itu Atau transient ischemic attack? iya bisa bisa juga TIA, bisa juga TIA. Mm-mm. Karena itu kan hanya sekejap. Jadi memang TIA itu bisa kita anggap sebagai gejala awal dari stroke. Stroke itu Ya, tidak harus sengklek, tidak harus lumpuh kan. Stroke itu kan bisa macam-macam, bisa orang tidak bisa ngomong, ya, afasia, ya kan. Nah, itu kan juga udah stroke. ya. Jangan-jangan memang kekurangan air ini yang meningkatkan risiko terjadinya stroke. Saya kilas balik lah. Oh iya, ada teman saya, pemain tenis nasional. Saat dia main tenis, minum airnya sedikit. Ya. 10 tahun yang lalu dia kena stroke. Hmm. Di DSA 2 kali. Tidak berhasil. Sampai sekarang masih diranjang. Ya, ya, Itu ya. loh. Ya. Jadi di SA ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh. Iya, Dan anjuran dari Dokter Simon adalah minum yang cukup minumnya untuk cukup. mengencerkan Ya. darah supaya peredaran darah menjadi Jalan lancar. lancar Itu ya. dong. Ya, Sebelum kita akhiri, ada pesan-pesan untuk penonton di YouTube channel. inilah. Yang penting kita pastikan asupan air kita cukup. Ya. Berapa yang dikatakan cukup? Untuk usia di bawah 50 tahun, dikatakan asupan air yang cukup adalah 40 ml per kilogram berat badan. Jadi seandainya kamu beratnya 50 kilo, maka Liter, asupannya adalah 50 kali 40 ml sama dengan 2 2 liter. liter. Kalau di atas 50 tahun, itu asupannya 30 ml kali berat badan. Wow, oke. Oke. Itu rumusnya Satu ya. itu rumusnya ya kan. Iya. Ya, jadi itu satu. Terus kedua, kalau ada tanda-tanda gangguan bicara, ya, gangguan pendengaran, yang timbulnya mendadak, kelemahan tangan atau kekakuan tangan, itu segera pergi ke dokter. Ya, Ini lebih teknikal. Apakah dokter mengerti waktu dilakukan DSA itu, apakah kateternya itu dimasukkan ke tempat atau daerah otak yang tersumbat, atau di saluran pembuluh darah yang gede aja? enggak, Jadi itu flush dimasukkan ke sampai semua. ke pembuluh darah, kan dimasukkan sampai ke otak, Ya sampai sampai ke ke otak otak, sini. tapi Terus dimasukkan udah gitu kan spesifik. dimasukin itu. Enggak, apa kan di kontras dulu, seret dilihat mungkin berapa sumbatannya di mana Ya. kira-kira yang besar, terus dibawa ke situ di flash Jadi dengan heparin. kateternya diarahkan ke tempat yang tersumbat itu ya. Iya, iya, Diarahkan iya, ke tempat yang iya, tersumbat terus iya, diheparin. iya, iya. Oke. Oke, Dok, terima kasih Eh, banyak atas
waktunya hari ini. Ya. Bagi penonton YouTube, bila bisa tulis komen di comment section di bawah ini, tapi jangan tulis pertanyaan karena saya tidak tahu tentang DSA. Kalau Anda punya pengalaman tentang DSA dan mau berbagi pengalaman, silahkan, baik pengalaman yang baik maupun pengalaman yang tidak baik. Ya, silahkan. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton YouTube ini, dan sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye.